waktu Bapak mencalonkan diri gitu, apa sih tanggapan keluarga dan juga tanggapan orang-orang? Kayaknya nggak mungkin gitu diremehin orang gitu. Apa sih yang Bapak lakuin pada saat itu? Pertama kali saya dikenal atau diketahui masyarakat banyak tentang pencalonan diri saya sebagai calon anggota legislatif. Kalau masyarakat sekitar tempat tinggal saya, alhamdulillah sebagian besar mendukung. Tetapi untuk yang boleh dikatakan lawan-lawan politik saya, mereka memang meremehkan saya, mencibir saya, karena mereka tahu bahwa caleg itu membutuhkan biaya yang besar, sedangkan saya termasuk orang yang tidak punya itu. Jadi saya terima apa yang mereka cibirkan kepada saya terima dengan lapang dada, tapi tekad di dada saya, di hati saya tetap saya berkompetisi dengan mereka dengan kemampuan yang ada, dan saya jujur tidak minder dengan keadaan seperti ini. Saya tetap maju, percaya diri, karena semata-mata hidup ini Allah yang mengatur. Gimana nih kalau misalnya nanti pada akhirnya Bapak jadi gitu, apa sih yang Bapak terapin? Alhamdulillah kalau insya Allah memang ditakdirkan Allah jadi anggota DPR di Kota Palembang, sesuai dengan tekad saya akan langsung kembali bersilaturahmi dengan masyarakat pilih saya yang pernah saya datangi, untuk saya menerapkan apa di tekad saya, yaitu untuk membantu dalam bentuk sosial kemasyarakatan. Seperti misalnya kalau ada musibah, saya langsung datang ke tempat ahli musibah, memberikan santunan, dan apa yang bisa saya bantu insya Allah langsung saya segerakan. Kenapa sih Bapak lebih mengutamakan program yang masalah untuk kematian, dan apakah Bapak pernah mengalami hal itu, sering menemui kasus-kasus yang serupa, orang yang seperti itu ternyata waktu meninggal tidak ada biaya? Iya, memang ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena saya juga di masyarakat ini mengurusin pakem, jadi saya sedikit banyak tahu persis dengan keadaan masyarakat kelas menengah ke bawah, yang mana apabila mereka ini mengalami musibah, mereka kesulitan untuk biaya-biaya penguburan, bahkan juga untuk takziah. Jadi mereka sangat perlu kita bantu, dan ini menjadikan suatu perhatian khusus bagi saya. Insya Allah kalau saya terpilih jadi anggota DPR di Kota Palembang. Kan orang tuh banyak ngeluarin modal ya, udah rahasia umum lah. Kalau Bapak sendiri berapa sih modal, dan apa saja modal Bapak untuk Bapak maju ke sini, ke anggota ini? Iya, saya maju sebagai calon anggota DPR ini, DPR di kota ini adalah satu, doa dari orang tua. Kedua, saya percaya diri walaupun saya ini tidak termasuk golongan orang yang mampu dengan biaya yang besar. Karena ketidakmampuan saya bertekad maju ini dengan tekad kejujuran. Yang mana saya maju ini adalah mengedepankan kejujuran, mengharap ridho dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan dengan ridho ini, harapan saya, kalaupun saya terpilih dengan terhormat, karena saya melalui jalan yang benar atau yang jujur, tanpa memberikan uang kepada masa pemilih. Dan tentunya juga dengan doa dan percaya diri tadi, saya tidak minder dengan calon-calon yang lain yang kita sudah sama tahu bagaimana sistem mereka menjalankan diri. Tetapi inilah tekad saya, adalah karena doa orang tua, doa masyarakat banyak, dan kejujuran yang harus saya kedepankan. Mudah-mudahan ini adalah sebagai suatu terobosan bagi demokrasi kita, bahwa ada di antara sekian banyak caleg itu, caleg yang masih menggunakan jalan dengan kejujuran.